Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa arti ayat yang kita baca tadi? Sesungguhnya, perhatikan Pak, saya baca ayat ini nangis Pak. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu Allah ceritakan kita, hei fulan, orang-orang yang beriman, hei masyarakat Pandansari, hei orang-orang yang beriman. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi, berselawatlah kalian kepadanya. Siapanya itu? Siapanya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang nggak berselawat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini berarti dia sudah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada keuntungan kalau kita berselawat. Di mana untungnya Pak Ustaz? Selain nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Apa untungnya? Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat untuk Nabi sekali, Allah akan berselawat untuknya berapa Pak? 10 kali. Siapa yang berselawat untuk Nabi 10 kali, Allah akan berselawat untuknya 100 kali. Siapa yang berselawat untuk Nabi 100 kali, Allah akan berselawat untuknya 1000 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, indah sekali Pak. Makanya rugi kalau orang yang nggak berselawat. Dulu mama-mama kita berselawat, ngayun anak, sholatullah, tidur kau, sholatullah, matanya kejam, matanya kejam, Rasulillah, tidur, sholat, kucekik letang. Dulu saya tahu ngayunkan anak selawat. Sekarang tengok mama-mama kita ngayunkan anak, apa lagunya? Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh. Ada lagi lagu yang lain. Oh, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Alalalala. Dikumpulkan sama malaikat tuh tau dia. Nenek-nenek pula yang nyanyi kayak gitu lagi lah. Kemarin kejadian nenek-nenek masuk paret. Bapak nggak lihat pada dia ceritanya. Senam. Nenek tuh senang lagunya itu loh Pak. Dia nggak tahu samping paret. Goyanglah ke kanan, nggak lihat ya ke kanan, ke debuk dan busuk 2 bulan patah tulangnya. Itulah nenek-nenek. Di sini ada yang model kayak gitu. Bu, ada nenek-nenek yang senam di sini. Ini lagi musim senam nih. Minta maaf Pak Sekdes loh. Ustaz, nggak boleh kami senam. Boleh, tapi di ruangan tertutup lah kalau bisa Pak. Serius Pak, minta maaf. Ini kadang-kadang di pinggir jalan Pak. La ilaha, kita pulang udah biasa bawa lontong. Ada yang kenal sama kita, ada yang kenal sama saya. Ustaz Basir lagi lompat ya satu. Ya Allah, ini Allah setengok, ditengok ke dosa, nggak ditengok. Mubazir gitu. Berusaha nggak ditengok, katanya kita sombong ya. Baru Ustaz kecil aja udah ditegur nggak nyaut lagi. Itulah kadang-kadang Pak. Jadi Ustaz ini serba salah kadang-kadang Pak. Betul. Serba salah kan ya Pak. Betul. Coba tanya Pak Ustaz aslinya dulu. Serba salah. Ini kadang-kadang pulang bawa lontong. Kalau cepat pulang katanya itulah Ustaz udah kelaparan. La ilaha illallah. Kalau lama pulang katanya itu minta tanggung lagi tuh. Apa aja salah? Bapak tahu salah haji Pak? Ini kisah nyata Pak. Bu, tahu salah haji? Dikasihan ini dulu nggak nampak saya. Saya yang berdiri tuh. Bu, tahu salah haji? Masuk dari Payabedi terus dibawa ke dalam, tahu kan? Belok kiri ke Ingin Jaya, belok kanan terus ke Palmerah, Kualang Tindah, terus ke Batu 30 sampai ke Seranjaya. Tahu Pak? Bapak tahu jalan macam mana kan? Kalau naik kereta macam naik kuda kita Pak. Di Batu 30 wirid Yasin biasalah Bu. Kalau pulang wirid Yasin kan kami dapat bontot tuh biasanya. Apalagi acara-acara kayak gini biasanya ada. Biasanya di sini saya nggak tahu. Mana tahu saya, kalau dapat pun alhamdulillah. Kalau enggak pun ya parah kan. Bercanda Pak. Dikasih lah Bu, sampai sana Pak minta maaf. Keluarlah lontong. Udah pertanyaan ibu wirid Yasin, keluar lontong. Hebat. Makan Ustaz. Saya tengok lontong enak Pak. Tujuhnya mantap. Pakai serundeng. Mana ada lontong pakai serundeng sekarang? Itu kan lontong-lontong zaman memang enak luar biasa Pak. Dalam hati kalau dibungkus kan enak kali kan. Kalau dalam hati malu juga lah kita gengsi juga kan dalam hati. Rupanya waktu udah selesai wirid Yasin,
Nggak ditegur sama ibuku, mak zong hari ini luar biasa. Zong, nampaknya kosong nggak dapat hari ini. Tapi saya nggak hilang akal pak, pura-pura saya engkol kereta. Tapi kunci nggak saya hidupkan. Kata jamaah, loh kenapa Ustaz keretanya? Saya bilang nggak tahu bu, kok kayak gini, tiba-tiba mati. Kok nggak dipanggil-panggil dari dapur? Sampai 3 menit saya engkol bu, rupanya ada mama-mama yang jerit dari dapur. Pak Ustaz, jangan pulang dulu. Ya Allah, memang kalau rezeki nggak kemana. Dikasihlah lontong pak, dikasih lontong betul pak, 3 batang panjang sini, enak luar biasa. Dalam hati, kuahnya banyak, kuah banyak dikasih. Sampai perbatasan Palmerah, ini betul pak, sampai perbatasan Palmerah. Jalan ini kan rusak kali itu pak, batu besar-besar. Sampai perbatasan Palmerah, enggak hujan, enggak gerimis, panas, celana kok basah. Rupanya kuah lontong bocor tumpah. Itu yang ikat tuh saya yakin nenek-nenek yang matanya udah nggak nampak lagi. Bagaimana cara ngikatnya? Habis kuahnya. Mau balik lagi minta kuah yang baru, malu nggak balik. Yang mana enak kalau lontong nggak ada kuahnya kan? Akhirnya saya pulang aja lah. Sampai pulang ke rumah ditanya sama istri, apa tuh bang? Lontong. Mak, pas sekali bang, adik belum makan. Dalam hati masih mau makan. Aku tengoklah basahnya. Kuahnya mana bang? Bocor dari tengah jalan. Apa kata istri? Bang, kau tingkat kuah lontong nggak bisa gue jaga. Asik kena marah. Jadi bapak ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, Bu, banyakkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, nggak enak, nggak ada lagunya. Pakailah lagu. Ini guru-guru kita selawat semua ini. Pakai lagu dah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Adik-adik bisa kan dek? Ibu-ibu bisa kan, bapak-bapak? Biar sama-sama, biar semua masuk surga. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu kalau mau kita teruskan Pak, menetes air mata kita. Bapak-bapak yang sudah pernah berangkat umrah, bapak-bapak yang sudah berangkat haji, Pak, tengoklah kubah yang warna hijau muda di depan Masjid Nabawi. Di bawah itu makam Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita tengok makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad didampingi oleh sahabat terbaik, Abu Bakar dan Umar. Siapa namanya? Abu Bakar dan Umar. Umar belakangan. Yang duluan meninggal Rasulullah Muhammad SAW, baru disusul oleh Abu Bakar di samping Nabi, kemudian disusul oleh Umar ibnu Khattab. Itu Umar ibnu Khattab ditikam dari belakang waktu jadi imam sholat subuh, ditikam 5 kali, ditikam 5 kali. Makanya imam-imam Masjidil Haram bu dijaga oleh polisi di belakang, betul? Dijaga kan? Polisi. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Sudais. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Abdurrahman bin Sudais. Bapak tahu dia orang mana? Memang orang Arab. Aslinya orang mana? Orang Taif. Yang nenek moyangnya dulu dah melempari Nabi dengan batu dan kayu, berdarah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi berdoa, ya Allah, biarlah hari ini orang tua mereka kasar kepadaku, biarlah hari ini mereka memukulku dengan kayu, biarlah hari ini mereka melempariku dengan batu, tapi aku berharap ya Allah, anak cucu mereka kelak akan taat kepadamu. Siapa si Abdurrahman bin Sudais? Coba cek geografinya, dia orang Taif. Makbul doa Nabi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Dijaga dari belakang polisi Pak. Karena Umar bin Khattab Pak ditikam oleh orang Yahudi 5 kali Pak. Putus ususnya. Waktu minum susu keluar susu dari ususnya. Dia bilang sama Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah, pergi ke rumah Bunda Aisyah. Bilang sama dia, kalau ayah udah nggak ada lagi, ayah nampaknya udah nggak lama lagi. Bilang sama dia, ayah mau dikuburkan di samping sahabat ayah yang terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Tinggilah anaknya orang baik nih, anak soleh, Abdullah bin Umar, dan salah satu pemimpin yang adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Buka pintu. Ada apa? Ini ayah kayak ada amanah Bunda Aisyah. Ada apa? Ayah nampaknya nggak ada lama lagi lah. Udah putus ususnya ditikam, yang ditikam kemarin waktu jadi imam sholat subuh. Jadi bagaimana maunya apa? Ayah berharap dia pesan kalau bisa, kalau dia nggak ada lagi nanti dikuburkan di samping Nabi Muhammad. Apa kata Aisyah? Nggak bisa, ini udah jatah tempat aku di sini. Balik dia bilang sama ayahnya. Ayahnya bilang lagi, tolonglah sampaikan tuh, tolong ayah mau kuburkan di situ. Balik lagi dia, bolak balik. Akhirnya Pak minta maaf Bu. Bunda Aisyah akhirnya nyerah dia, silakanlah kubur situ. Jadi Pak, kalau Bapak nanti di situ bukan hanya ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, jangan hanya kepada Nabi. Ada 2 lagi sahabat terbaik di situ. Siapa? Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. 2 sahabat terbaik mendampingi Nabi Muhammad SAW. Pak, merinding kalau kita dengar salawat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak berselawat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi sekarang grup selawat nasibnya miris Pak. Nggak percaya, tengok, dicek di tengah-tengah masyarakat. Apa grup selawat tuh Bu? Grup marhaban. Ada marhaban kita Bu sini? Coba tanya sama ibu-ibu. Apa yang didapat grup marhaban? Pada urat leher segini Pak dibanting, pakai toa. Mana pakai kayak gini marhaban? Toa yang 78 tuh lah dimainkan waktu. Apa yang didapat grup marhaban Pak? 1, pulut sejemput. 2, telur 1. Biasa ada balai nih Pak. Ada balai nih biasanya. Pulut sejemput, telur 1. Itu pun yang retak masih waktu. La ilaha illallah. Telur rebus retak. Yang nggak pernah tinggal nasi sebungkus. Nasi sebungkus itu pun yang bungkus nasi salah taruh. Ditikirnya daging, tekan-tekan keras. Ditikirnya daging. Rupanya lengkuas 3 potong. Sampai kurma dimakan sama awak. Kok keras sekali, kok atos tenang dagingnya, kok atos tenang, apa enggak atos lengkuas. Tengoklah nasibnya Pak. Soalnya salah-salah pakai toa tahun 78. Oh, grup marhaban tahu lah, walaupun nenek-nenek setel kandas ini merah. Udah bibirnya merah, giginya merah. Enggak percaya, tengoklah. Kok bisa giginya merah? Karena ibu-ibu ini minta maaf Bu, jangan tersinggung. Saya pun nggak tahu alasannya apa. Itu kalau ibu pakai lipstik pasti melaga-laga bibir. Entah apa maksudnya. Rupanya lipstik yang dia pakai bukan Wardah, yang nggak lengket tuh serak giginya rasanya. Mana Sonya ini? Dimainkan sama andung pula, ilah ilallah. Pak minta maaf Pak. Oh, waktu dibantinya marhaban. Taulah Pak suara ibu-ibu ini gimana? Suara bapak-bapak sama ibu-ibu beda Pak. Kalah kita, ibu-ibu ini tinggi melengking tapi agak centreng sedikit. Ibu antinya apa? Yang kawan yang lain ikut aja. Betul Bu? Yang parah kalau marhaban, yang parah, maaf ya Bu, saya tengok yang megang mic, yang lain santai aja saya tengok. Apa? Yang lain ikut. Merah bibirnya sama. Marhaban ya Umar ya Umar datang tetangganya ini ngomong rupanya nama tetangganya marfu'ah ya Umar marhaban lah nenek lah Mbak sampai ke tengah sawah semua pulang marhaban Pak, dikasihlah amplop warna merah biru.
Diklik sebelah sama yang punya rumah. Buka amplop ya, buka klipnya itu aja patah-patah buku uang. Memang disiksa sama orang. La ilaha illallah. Terakhir terbuka lah amplop. Satu grup 9 orang. Terbuka lah amplop, dapatlah 300.000. Bagi 9. Bagi 9. Satu orang dapat 7.500. Untuk bakso semangkuk bukan? Ini ada Pak anggota dewan. Saya nih Bu minta maaf biar beliau dengar. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat lagi depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Betul Pak ya? Tolong perhatikan ibu. Sekarang tengoklah yang di marhaban. Mana ada lagi anak-anak muda? Betul? Enggak menarik kan dia dapat. Cobalah. Tengoklah baju-baju seragamnya. Asik dibesarin aja sama ibu. Oh enggak sanggup lagi 7.500 pula saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau grup keyboard Pak, grup keyboard, kayak gini lah soundnya nih. Lebih tinggi lagi saya tengok. Nyetel soundnya dia 1 jam. Kemarin tetangga kami tes. Nyetel sound 1 jam. Dari pagi dia nyetel high, low, 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 high. Ya Pak, kayak gitu ya. Low, 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 cek, tadi itu lah waktu cek, son, low. Udahlah 1 jam nyetel son Bu, naiklah suami istrinya nih keyboard. Ini pantang kalau dengar keyboard kasih nyanyi deh. Lagu yang pun aneh, suami istri, satu tegang mic, satu tegang mic, istri tegang mic, suami tegang mic. Istrinya duluan yang nyanyi, nengok muka suaminya. Apa kata istrinya? Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Ditengoknya muka suaminya, dijawab sama suaminya. Kuda yang putih berekor panjang. Oh dibalas sama istrinya. Janda mana? Janda mana? Tuhan senangi. Dijawab sama suaminya. Janda yang putih berambut pirang. 2 minggu setelah itu Pak, cerewa nih. Maka hati-hati Bapak Ibu, hati-hati baca selawat. Itu grup marhaban yang mendoakan pengantin agar jadi sakinah mawaddah warahmah, yang mendoakan anak bayi yang dilahirkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan tuh anak yang disunat Rasul menjadi anak yang soleh, dikasih cuma 300. Tapi grup keyboard yang kadang-kadang kita maaf Pak, lagunya buat maksiat dan sebagainya, dikasih 1.500.000. Di mana ada kita coba? Sekarang nggak punya adat lagi Pak. Tengoklah. Kemarin lagi viral nih kan? Kan lagi viral kan? Ada Gus apa? Miftah. Gus apa kan? Miftah. Gus apa Bu? Maaf Pak. Ibu ini update juga Bu. Gus apa namanya Bu? Maaf Pak. Kata Gus apa? Apa katanya sama Jawa? Kayak inilah Bu. Ada jualan.